Dan suara itu ngomong gini ke Budi, Cah. Bang, pelan-pelan ya abang. Kepalaku pusing, kejedot terus. Halo Ce, ketemu lagi kita. Apa kabar kalian? Sehat kan? Oke Ce, jadi di video kali ini aku akan kembali menemani kalian dengan sebuah cerita pengalaman horor dari warga Threads. Cerita pengalaman horor kali ini dialami oleh narasumber kita yang berprofesi sebagai supir bajai pada saat sedang mengantar penumpang di jam 2 pagi. Pada awalnya penumpang tersebut terlihat biasa saja, sampai akhirnya ketika dia sedang mengantar penumpang tersebut, dia mengalami hal-hal yang aneh dan juga melihat ada hal-hal ganjal dari penumpang tersebut. Dan ketika dia sudah mengantar penumpang tersebut, di sini dia baru mengetahui kalau ternyata penumpang tersebut adalah... So, kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai ke videonya. Tonton sampai habis. Let's go! Oke, jadi pengalaman ini dialami oleh narasumber kita yang bernama Budi. Budi ini adalah seorang supir bajai biru yang biasanya mangkal atau ngetem di daerah Jakarta Timur. Kalau di bulan puasa, memang katanya Budi ini sengaja narik penumpang di jam 2 pagi. Karena kata dia di jam segitu rame ibu-ibu yang suka belanja ke pasar induk untuk kebutuhan usaha catering mereka atau yang memang belanja untuk kebutuhan sahur. Ya udah, akhirnya sampailah di suatu malam Budi ini mau nariklah penumpang kan di jam 2 pagi kayak biasa. Nah, pada saat dia sudah berjalan menyusuri beberapa jalanan, kata dia memang kondisi jalanan di malam itu lumayan sepi. Cuman walaupun lumayan sepi, ya dia tetap berharap semoga tetap ada penumpang yang dia dapatkan di malam itu. Ya udah, jalanlah dia kan. Ketika dia jalan melewati gang yang gelap, tiba-tiba dia melihat ada ibu-ibu yang nyetop bajai dia. Nah, di sini dia seneng dong, kayak wah lumayan nih dapat penumpang, ya kan. Penampilan ibu itu sebenarnya ya biasa aja sih Ce, kayak pakai daster sama jaket lusuh. Cuman walaupun penampilannya kelihatan biasa aja, ada satu hal yang kelihatan aneh dari ibu ini. Yang aneh itu adalah dia membawa bakul. Tapi jangan salah, bakulnya itu ya ukurannya lebih besar daripada bakul yang biasa dibawa sama ibu jamu gendong. Kalian tahu kan bakul ibu jamu gendong segede apa? Kan gak gede-gede banget ya, sedang lah gitu ya. Tapi ukuran bakul punya ibu itu lebih besar, gede banget kata dia. Dan di bagian atas bakul itu ditutupi kain jarik batik. Yaudah, tanpa berpikir yang aneh-aneh, Budi pun mempersilahkan ibu itu untuk masuk ke bajai. Yaudah, ibu itu pun masuk ke bajai, dia duduk, terus dia naruh bakulnya di sebelah dia. Terus ibu tuh bilang gini, ke pasar induk ya bang, kata dia kan. Terus Budi bilang, oh iya bu, siap. Nah yaudah, akhirnya jalanlah ya kan. Ketika Budi masukin gigi, terus dia tancap gas. Di sini dia merasa bahwa tarikan gas bajai dia itu ngeden, Ce. Ngeden, kayak gitu, kayak apa ya, tarikannya tuh berat gitu, berat banget. Saking beratnya kata Budi ya, dia ngerasa ban depan bajai dia itu kayak agak ngangkat. Seolah-olah dia lagi bawa muatan besi yang beratnya itu berpuluh-puluh kilo di belakang dia. Padahal kan di sini dia cuma bawa penumpang ibu-ibu yang bawa keranjang bambu. Ibu-ibu paling beratnya berapa sih, Ce? 50-60 kilo lah. Terus keranjang bambu, paling dia bawa apa sih? Ya kan? Ya paling berapa kilo lah, 5 kiloan lah gitu harusnya sih. Nggak seberat itu juga lah gitu. Tapi ya walaupun dengan kondisi kayak gitu, dia tetap melanjutkan perjalanannya. Nah, di sini Budi mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Di tengah jalan, dia merasa udara yang masuk ke kabin bajai berubah. Berubahnya kenapa coba? Karena yang tadinya dia hanya mencium bau knalpot bajai, entah kenapa bau knalpot bajai tersebut mendadak kalah sama bau busuk khas sampah pasar yang menyengat dari arah belakang dia, alias dari arah penumpang yang ada di belakang dia. Karena kondisinya agak aneh, gak biasanya kayak gini, akhirnya Budi ini merasa merinding, Ce.
merinding, terus kayak merasa nggak nyaman gitu. Pokoknya tuh rasanya nggak pernah dia rasakan ketika dia biasanya narik penumpang kan. Nah, untuk memecah kesunyian dan rasa merindingnya si Budi ini, dia mencoba untuk mengajak ngobrol basa-basi ke si ibu. Si Budi ngomong gini, berat bener tarikan bajai saya bu, bawa ayam potong berapa puluh kilo nih buat sahur, kata si Budi kan. Budi ini nanyanya agak sarkas ya, karena mungkin dia tuh kesel gitu loh, kayak buset bu, lu bawa apaan sih gitu, kayak sampai nih bajai gua ngeden banget nih bawa lu doang nih gitu. Cuman ya dia ya basa-basi, tapi agak kesel juga kayak si Budi ya. Si ibu menjawab tapi nadanya dingin banget katanya. Ibu tuh jawab kayak gini, bukan ayam, bawa temen sahur, kata ibu itu. Nah, jawaban si ibu itu membuat si Budi makin gak enak hati, Ya mungkin Budi mikirnya kayak, apa ibu ini tersinggung ya sama pertanyaan aku gitu kan. Cuman ya gimana, Budi juga bingung, masalahnya berat banget nih gitu. Dia juga merasa kesulitan sebenarnya. Cuman ya karena dia butuh duit, ya udah tetap dijalanin kan. Karena dia merasa gak enak hati, akhirnya dia tuh pengen ngecek keadaan ibu di belakang. Jadi dia itu ngelirik ke kaca spion kecil yang ada di pojok atas setir. Dia kepo gitu kan, pengen lihat mimik ibu itu seperti apa gitu, ekspresi ibu itu seperti apa, apakah marah sama si Budi apa gimana gitu kan. Makanya dia ngeliatlah ke arah spion itu. Di pantulan spion itu, Budi melihat bahwa si ibu lagi duduk diem sambil menghadap ke depan. Tapi kain jarik yang menutupi keranjang bambu dia yang ada di sebelah dia itu gerak-gerak sendiri. Di sini Budi masih berpikir positif, Dia ngebatin kayak, oh mungkin itu isinya ayam hidup sama ikan lele kali ya, kata Budi dalam hati. Tapi setelah itu, ketika bajai melewati jalan berlubang dan gak sengaja menabrak lubang yang agak dalam, bajainya goyang karena kehantem lubang tadi, dan kain jarik yang ada di atas keranjang itu sedikit keangkat dan merosot sedikit. Ketika Budi melihat keranjang itu, disinilah kata dia, jantungnya si Budi tuh rasanya mau berhenti, Saking dia kaget, shock dan gak percaya dengan apa yang dia lihat di keranjang itu. Kalian mau tahu gak yang dilihat Budi apa? Budi melihat di situ ada 3 jari yang kebiruan yang sedang mencengkram ujung keranjang bambu tersebut dari arah dalam. Ukuran jarinya itu, panjang-panjang, kata Budi. Itu jelas bukan ceker ayam apalagi jari manusia, bukan. Karena kalau jari manusia kan ya panjangnya standar. Kalau ini tuh kata dia panjang banget, bener panjang banget jarinya itu. Coba kalian bayangin ya, kalau kalian melihat ada sebuah keranjang yang kalian pikir itu isinya hewan untuk dimasak, tapi ternyata kalian melihat dari dalam keranjang itu ada jari yang sedang menyengkram ujung keranjang bambu itu kayak gini, dan ukuran panjang tangannya itu panjang banget dan dia kebiruan kayak gini, dan itu bukan jari manusia. Bayangin kalau kalian jadi Budi gimana? Oh gimana coba itu Budi, aduh. Lalu apa yang terjadi dengan Budi setelah dia melihat kejadian itu, udahlah gak karuan rasanya. Udah mah dia lagi merasakan merinding hebatnya gitu kan. Dia berusaha memecah kesunyiannya dengan basa-basi gitu kan, supaya dia gak merasa merinding. Tiba-tiba dia melihat kejadian yang malah membuat dia semakin merinding dan keringat dingin semua badan, Aduh, tapi ya walaupun kondisinya kayak gitu ya, dia nggak berani ngerem, Dia nggak berani ngerem dan dia tetap berusaha melanjutkan perjalanannya sambil terus membaca ayat kursi sepanjang jalan dia membaca doa-doa. Terus dia berharap semoga ini tujuannya cepet sampai gitu. Jadi dia tetap aja tuh dengan kondisi udah dia lagi gemeteran, lagi merinding ya kan, terus bajainya juga dalam keadaan ngeden gitu ya, gasnya dia tetap. Terus kalau menurutku ya, kenapa Budi ini nggak berani ngerem? Karena mungkin dia takut kalau misalkan si ibu ini tahu bahwa si Budi ini sudah ngeh ya dengan apa yang dia bawa, dengan sikap si ibu itu yang kayak gitu. Takutnya Budi dicelakain gitu sama si ibu itu, ya kan? Jadi kayaknya Budi mikir, mending pura-pura nggak tahu aja deh gitu. Mending gue pura-pura bego aja deh gitu. Walaupun gue udah tahu nih fakta di belakang banget nih, deket banget nih gitu kan. Cuman kayak ya udahlah, daripada nanti gue nggak selamat gitu kan, mending udah tancap gas aja. Kalau misalkan kalian lagi ada di posisi Budi, kira-kira apa yang kalian lakukan,
Kalian akan tetap jalan, tancap gas, dan pura-pura nggak tahu, atau kalian tinggalkan aja bajanya di pinggir jalan, terus kalian kabur, ngebrit, lari, dan pesen ojek online gitu untuk pulang, atau kalian minta tolong temen kalian gitu kan, siapa tahu ada yang narik juga kan jam 2 pagi gitu, minta jemput gitu. Gimana? Apa yang akan kalian lakukan coba? Ya udah, akhirnya di situ Budi tetap melanjutkan perjalanannya sampai ke tujuan walaupun dengan kondisi yang udah rasanya nggak enak banget. Dan ketika Budi berusaha melanjutkan perjalanannya dengan perasaan yang sudah nggak karuan itu, tiba-tiba ya Budi merasakan di tengah berisiknya suara mesin bajai yang sedang berjalan, dia merasakan ada hembusan nafas yang dia rasakan tepat di belakang sini alias di tengkuknya. Dia merasa seperti ada yang di belakang tengkuknya sih. Budi, ya ampun, kasihan banget sih Budi. Di sini malah katanya Budi tuh merasa hembusan nafas itu datang dari pembatas antara penumpang dan juga supir. Jadi Budi merasa kalau ibu belakang inilah yang lagi niup leher belakang dia. Jadi Budi tuh kayak ke leher Budi. Terus Budi juga mendengar ada suaranya, tapi suaranya itu beda sama suara si ibu belakang. Lebih kayak berisik, terus juga persis banget di belakang kepala dia. Dan suara itu ngomong gini ke Budi, "Bang, pelan-pelan ya abang. Kepalaku pusing, kejedot terus." Aku kalau jadi Budi udah nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa. Di sini ya Budi nggak usah ditanya lagi kondisinya kayak apa, dia merasa seperti apa, udah nggak tahu lagi, udah nggak karuan lagi. Saking udah kayak gitu ya, Budi cuman bisa dan sanggup tancap gaspol, lebih gaspol lagi, lebih ngebut lagi dia bawa bajai itu, Dia ngebut bawa bajai itu sampai akhirnya dia pun sampailah di perempatan yang di depannya itu sudah kelihatan gerbang gede gitu. Gerbang tulisan Pasar Induk yang lumayan terang gitulah pokoknya. Nah, udah selamat dari situ. Sudah sampai di tujuan, si ibu tadi turun. Terus dia bayar pakai uang kas, abis itu dia ambillah keranjang dia yang di dalam bajai itu. Dia ambil, dia gendong, terus dia berjalanlah menjauh. Udah pergi kan ibu itu, udah menjauh dia. Tapi apa yang dilihat Budi di mobil tadi itu belum semuanya, karena pada saat ibu itu sedang berjalan menjauh, Budi melihat sesuatu yang terlihat jelas dari bawah keranjang bambu yang bolong itu. Di bawah keranjang yang bolong itu, Budi melihat ada rambut panjang yang menjuntai sampai ke dengkul ibunya. Apa itu? Budi yang melihat itu langsung putar balik dia, putar balik langsung dia tancap gas, pulang dia. Pulang langsung lah, aku lah dapat satu penumpang aja. Di besok harinya Budi baru mengetahui kalau ternyata ibu-ibu yang dia antar semalam itu bukanlah pedagang sayur. Nah, jadi gini, di besok malamnya Budi kan lagi ngetem tuh sama teman-teman yang lain kan. Nah, di sini mereka ngobrol lah, ya kan. Budi cerita tuh tentang kejadian yang dialami semalam itu kan. Nah, pada saat Budi habis cerita itu, mereka tuh ngomong kayak gini. Katanya mereka melihat pada saat Budi sudah sampai di gerbang depan Pasar Induk itu, mereka melihat Budi itu cuman berhenti sebentar di pinggir depan pasar, habis itu langsung putar balik katanya. Dan mereka tidak sama sekali melihat ada orang yang turun dari bajainya si Budi. Jadi Budi itu cuman berhenti, habis itu udah putar balik. Nggak ada yang turun dari bajai dia. Berarti bisa disimpulkan bahwa bisa jadi penumpang yang dia bawa di malam itu memang bukan manusia, tapi kalian ingat kan si ibu tadi itu bayar pakai uang cash. Nah, kira-kira menurut kalian itu duitnya real duit atau bukan? Jadi ternyata kan pas paginya itu istrinya Budi ini mau belanja. Nah, dia cobalah rogoh-rogoh kantong celana yang dipakai sama Budi semalam kan. Nah, ketika dia rogoh kantongnya, terus dia ambil, dia melihat ada duit
memang ada duitnya, tapi di situ juga ada tali putih yang ukurannya agak panjang, cuy. Dan Budi ya melihat tali itu kelihatan kayak tali pocong. Jadi ada duit, tapi di situ ada tali pocica juga. Kita nggak tahu tuh, yang duit ini duit dari penumpang sebelumnya kah? Atau memang duit dari si ibu itu tapi ada selipan kainnya kah? Atau duit si ibu itu berubah jadi tali pocica ini kah? Nah, jadi ya dia nemuin itu, ada duit, ada tali. Aduh si Budi kasihan banget ya, Ce. Ya udah lah Budi, aduh. Oke, Ce, itu dia tadi adalah cerita pengalaman dari Budi ya pada saat dia sedang narik bajai dan mencari penumpang. Kasihan sebenarnya jadi Budi ini ya. Ya cobalah kalian bayangin ya, orang yang lagi struggle gitu ya, mau cari uang tambahan, berharap dapat rezeki beneran, ternyata dia malah dapat penumpang yang bentukannya itu misterius. Terus di jalan juga dia mengalami hal-hal yang aneh, dia melihat banyak hal-hal ganjal dari penumpangnya. Terus ketika dia sudah capek narik gitu kan, dengan perasaan yang udah nggak karuan tuh, keringet dingin, merinding apa segala macem itu ya, mungkin bulu kuduknya udah merinding sampai ngejengkang gitu kan, saking dia udah nggak tahu lagi tuh perasaannya. Terus malah pas nyampe rumah duitnya nggak ada gitu. Cobalah, kayak kasihan kali gitu loh si Budi ini ya. Aduh Budi ya. Ya udah, Cah, segitu aja video hari ini. Aduh Budi. Ya udah, segitu aja video ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update yang terbaru dari video-videoku. Dan jangan lupa untuk share juga kanca-kanca kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan buat kalian yang mau membagikan pengalaman horor kalian bisa langsung aja kirim ke email di bawah sini. Oke, segitu aja video hari ini, dan kita ketemu lagi di next video ya, Ce. Oke, bye bye.